Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuhan yang tumbuh di alam lepas mengalami berbagai tekanan dari faktor abiotik. Tekanan ini terkadang bercampur baur antara satu faktor dengan faktor yang lain dapat terjadi secara bersamaan. Dan tumbuhan memerlukan respon dan adaptasi untuk dapat mengatasi tekanan yang terjadi dari faktor lingkungan tersebut. Pada video kita kali ini, kita akan membahas adaptasi tumbuhan pada kondisi cekaman kekeringan. Kekeringan adalah suatu periode atau keadaan musim kemarau yang tidak umum pada suatu area karena curah hujan yang rendah ataupun tidak ada. Cekaman kekeringan dapat terjadi karena dua hal, yaitu potensial air yang rendah serta konsentrasi larutan yang sangat tinggi. Ketersediaan air yang rendah menyebabkan keracunan mineral serta meningkatnya kerentanan tumbuhan pada radiasi yang tinggi. Untuk dapat bertahan, maka tumbuhan harus memberikan respon maupun adaptasi sehingga dia bisa memastikan kelangsungan generasi selanjutnya. Apabila tumbuhan mengalami cekaman kekeringan untuk periode waktu tertentu, maka banyak sekali dampak yang ditimbulkan ataupun dirasakan bagi tumbuhan itu sendiri. Yang pertama itu bisa jadi adalah terjadi penurunan kadar air. Kemudian potensial air daun berkurang, tekanan turgor hilang. Nah, ketiganya ini akan menunjukkan kondisi fisik tanaman, yaitu menjadi layu. Apabila terus berlangsung, ini juga akan mengganggu proses fotosintesis. Selanjutnya, juga akan mengganggu metabolisme lain seperti sintesis klorofil, metabolisme hara, penyerapan, dan translokasi ion, respirasi, ataupun metabolisme yang lain. Karena seperti kita bahas pada video yang lain, bahwa salah satu fungsi dari air itu adalah sebagai media reaksi. Lebih lanjut, karena berbagai dampak yang timbul pada kejadian sebelumnya, maka tumbuhan akan mengalami penurunan pembesaran dan pertumbuhan selnya, hingga sampai nanti akhirnya menuju kepada titik layu permanen dan menyebabkan kematian tumbuhan. Untuk dapat bertahan pada kondisi cekaman kekeringan, maka diperlukan respon dan adaptasi dari individu tumbuhan sehingga dia dapat memastikan kelangsungan hidupnya. Respon tumbuhan terhadap cekaman kekeringan dapat dipisahkan menjadi respon fisiologis, respon perilaku, maupun respon morfologi. Jika kita lihat pada respon fisiologisnya,
Saat tumbuhan mengalami cekaman kekeringan, maka akan terjadi peningkatan produksi asam absisat. Pada kondisi normal, air banyak, maka fotosintesis dapat terus berlangsung dengan baik, di mana air juga akan dikeluarkan oleh tumbuhan dalam bentuk uap air. Nah, namun pada kondisi cekaman kekeringan, maka tumbuhan akan memberikan respon dengan produksi asam absisat yang diinduksi dari akar, dan akumulasi dari asam absisat ini akan menyebabkan penutupan pada stomata. Selanjutnya, penutupan stomata ini akan menghambat keluarnya H2O atau keluarnya uap air maupun masuknya CO2, sehingga akan terjadi fotosintesis mengalami penurunan. Di samping itu, tumbuhan juga akan meningkatkan kapasitas resistensi kekeringan dengan melakukan akumulasi prolin, giberelin maupun hormon-hormon yang lain, sehingga tumbuhan memiliki larutan yang lebih kuat terhadap perubahan suhu yang tinggi. Respon yang lain yang dilakukan oleh tumbuhan itu adalah melalui metabolisme crassulacean acid metabolisme, atau yang disebut dengan tumbuhan CEM. Kalau kita lihat proses fotosintesis pada tumbuhan, yang umum terjadi itu adalah fotosintesis yang menghasilkan senyawa berkarbon 3 atau disebut dengan tumbuhan C3, di mana CO2 ini akan ditangkap oleh Rubisco, kemudian digunakan dalam siklus Kelvin. Yang lain ada menggunakan proses fotosintesis yang menghasilkan senyawa berkarbon 4, di mana CO2 ditangkap oleh PEP karboksilase untuk menghasilkan senyawa berkarbon 4. Kalau tadi senyawa berkarbon 3, sedangkan C4 menghasilkan senyawa berkarbon 4. Kemudian nanti akan dibentuk malat, dan malat inilah yang akan digunakan sebagai prekursor untuk proses fotosintesis. Nah, sementara pada tumbuhan-tumbuhan yang beradaptasi pada lingkungan yang kering, nah ini menggunakan metabolisme yang disebut dengan CEM, di mana seperti kita bahas sebelumnya, bahwa stomata itu sering mengalami penutupan pada siang hari, ya, untuk menjaga kandungan air di dalam tubuh tumbuhan. Maka pada proses metabolisme CEM, karbon dioksida ini ditangkap pada waktu malam hari. Ditangkap pada waktu malam hari, kemudian dibentuklah malat. Jadi malam hari stomatanya membuka, kemudian menangkap karbon dioksida. Sementara siang hari, nah ini stomatanya ditutup. Namun siang hari ini, karena proses fotosintesis memerlukan cahaya sebagai sumber energi, ya, maka pada siang hari proses siklus Kelvin dilanjutkan, atau reaksi terang ini dilanjutkan pada siang hari. Tetapi stomata tertutup. Nanti akan dibuka lagi stomata pada waktu malam. Nah, ini juga merupakan respon fisiologis dari
tumbuhan yang beradaptasi pada kondisi kekeringan. Selanjutnya juga membentuk molekul pembersih radikal bebas, karena pada saat kondisi cekaman maka reaktif oksigen spesies ini banyak dibentuk, misalnya superoksida anion radikal atau O2 negatif. Dan molekul lain juga banyak dibentuk dari reaktif oksigen spesies, di mana jenis molekul ini akan mudah bereaksi dengan molekul apapun yang dia sentuh, ya, atau yang berkaitan dengan dia. Nah, jadi dia akan bereaksi dengan apapun dan sifatnya bisa merusak termasuk kepada dinding sel. Untuk itulah tumbuhan akan membentuk antioksidan atau pembersih radikal bebas. Misalnya saja dalam bentuk enzimatik ada superoksida dismutase, katalase, peroksidase, serta yang lain. Serta ada juga senyawa non-enzimatik seperti cysteine, kemudian glutathione pereduksi, serta asam ascorbic. Kemudian respon fisiologis selanjutnya itu adalah mengontrol jumlah air di dalam sel melalui peran dari aquaporin. Nah, jadi aquaporin ini bisa membuka, bisa menutup. Nah, jadi kalau dia membuka maka larutan ini dapat keluar masuk melalui transport yang difasilitasi oleh aquaporin. Tapi pada kondisi cekaman, aquaporin dapat ditutup sehingga larutan itu bisa dipertahankan di dalam sel. Respon kedua yang ditunjukkan oleh tumbuhan untuk beradaptasi pada kondisi cekaman kekeringan itu adalah respon perilaku. Misalnya penutupan stomata melalui penumpukan asam absisat yang memicu penutupan stomata. Ini adalah kondisi di mana stomata terbuka, tetapi pada kondisi cekaman maka stomata dapat ditutup sehingga gas ini tidak keluar maupun masuk. Uap air juga tidak keluar maupun masuk pada kondisi tertutup. Perilaku yang lain ini banyak ditunjukkan oleh tanaman, yaitu dengan cara menggugurkan daun. Respon masing-masing tanaman terhadap cekaman tentu saja berbeda-beda. Misalnya kalau kita lihat pada gambar ini, ada tumbuhan yang mengalami kondisi meranggas, sementara tumbuhan yang lain ini tidak. Ya. Nah, karena kalau kita lihat respon tumbuhan terhadap lingkungan itu tentu saja berbeda-beda. Bisa jadi ada yang membentuk kurva seperti ini, di mana ini adalah titik puncaknya. Ya. Ini daerah optimumnya. Kalau berlebih dia akan stres, kurang juga akan stres. Nah, itu ya. Nah, jadi maksudnya kalau kondisi cekaman kekeringan, ada yang pada kondisi lingkungan X1 ini dia sudah mengalami cekaman. Salah satunya ditunjukkan dengan menggugurkan daun. Tapi tumbuhan yang lain mungkin responnya seperti ini. Jadi X2
Nah, ini oleh tumbuhan yang lain gitu ya. Nah, itu justru responnya berbeda ya. Dia rentangnya lebih lebar. Nah, jadi lingkungannya yang apa? Yang lebih lebar. Jadi kondisi X2-nya ini agak jauh, ini sudah mulai cekaman gitu ya. Tapi yang lain justru malah lebih sempit, ada juga ya. Ini adalah kondisi X yang ketiga gitu ya. Ternyata dia sudah akan mengalami cekaman pada kondisi lingkungan di kisaran ini ya. Nah, karena itulah jenis tumbuhan juga menentukan seberapa tahan dia terhadap kondisi cekaman. Ada yang meresponnya dengan cepat, ada yang meresponnya dengan lambat. Respon perilaku yang lain ini ditunjukkan oleh sebagian besar rumput-rumputan serta tumbuhan-tumbuhan dengan siklus hidup yang singkat. Umumnya siklus hidupnya hanya beberapa minggu, di mana pada musim kemarau dia benihnya akan bertahan atau dormansi, dan begitu masuk musim hujan dia akan cepat berkecambah dan menyelesaikan hidupnya, kemudian menghasilkan benih-benih baru untuk bertahan bagi siklus hidup yang selanjutnya. Nah, ini banyak terjadi pada rumput-rumputan ya, atau tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh siklus hidupnya di bawah 1 tahun. Respon terakhir yang ditunjukkan oleh tumbuhan untuk beradaptasi pada kondisi lingkungan yang kering itu adalah respon morfologi. Ada berbagai macam respon morfologi. Salah satunya adalah batang dan daun yang tebal ya. Ini batang tebal, daun tebal. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyimpan air. Kemudian juga lapisan lilin yang tebal. Kalau kita lihat batang ini ya, punya kutikula yang dilapisi oleh lilin yang tebal. Untuk apa? Fungsinya salah satunya adalah mempertahankan air itu tetap berada di dalam tubuh. Jadi air akan sulit keluar dari tubuh tumbuhan dengan lapisan lilin yang tebal. Pula yang dilapisi lilin yang tebal. Jadi dia bersifat kedap air. Jadi sulit untuk air itu keluar dari tubuhnya. Nah, ini misalnya ini kalau lilin yang tebal itu akan terbentuk butiran air seperti ini ya. Karena lapisan lilin. Seperti kalau kita bermain di daun talas. Nah, ini akan kita lihat air seperti tidak menyatu dengan permukaan daun. Kemudian respon morfologi yang lain itu adalah sistem perakaran yang panjang. Akar-akar yang panjang akan menjangkau air yang lebih dalam ya. Kemudian juga akar yang luas. Nah, ini juga akan memperbesar peluangnya untuk menyerap air lebih banyak. Akar yang dalam, akar yang luas. Kemudian yang lain ada yang memiliki cadangan air dalam bentuk umbi yang ada di dalam tanah. Nah, ini fungsinya saat kondisi air terbatas, mereka masih bisa memanfaatkan air dari cadangan di akar yang mereka simpan. Kemudian morfologi yang lain itu adalah mengurangi transpirasi melalui permukaan daun yang kecil.
ya, atau mungkin bahkan tidak ada daunnya. Daun kecil, stomata sedikit, penguapan berkurang, atau tidak ada daun sekalian. Ya. Tidak ada daun sekalian, maka area yang terpapar radiasi matahari, area yang terpapar suhu tinggi, itu juga akan semakin sedikit. Maka kenaikan suhu juga akan dihambat, transpirasi akan berkurang. Air yang ditumpuk pada tubuh yang besar ini, ya, ini juga akan lambat untuk dinaikkan suhunya, sehingga transpirasi juga akan berkurang. Ya. Daun yang kecil ataupun tidak ada sama sekali, hanya tertinggal stipula. Secara morfologi, nah di atas duri ini mestinya ada daun, tetapi pada tumbuhan-tumbuhan yang beradaptasi, daun-daun tersebut tidak ada. Ya. Yang tersisa adalah duri-durinya. Bisa juga melalui modifikasi batang, misalnya batang yang menjadi berbentuk pipih. Batang pipih mengurangi paparan terhadap radiasi, ya. Misalnya pada Muhlenbeckia, ini disebut dengan Phylloclad. Kemudian pada asparagus, cabang-cabang dari batang yang berbentuk seperti jarum, nah, menyerupai daun. Nah, ini adalah modifikasi dari batang yang disebut dengan cladode. Kemudian ada cladofil. Nah, ini adalah cabang-cabang yang muncul seperti daun sisik. Ini juga bagian dari modifikasi batang. Atau modifikasi daun seperti pada akasia, di mana bagian daun, misalnya tangkai daun, berubah menjadi struktur helaian daun. Ya. Karena daun sejati dari akasia itu adalah daun majemuk, ya, seperti petai. Nah, ini daun sebenarnya dari akasia itu daun majemuk. Nah, ini muncul saat akasia itu masih kecil. Tumbuhan yang mampu beradaptasi pada kondisi kekeringan disebut dengan xerophyta. Xerophyta hidup pada habitat xerik, yaitu lingkungan dengan air yang terbatas. Xerophyta adalah tumbuhan khas yang bisa kita temukan di daerah gurun ataupun semi gurun. Mereka memiliki toleransi pada kondisi kekeringan, kelembaban rendah, suhu tinggi maupun Xerophyta dapat dibagi menjadi penghindar kekeringan, tahan kekeringan, dan resisten atau kebal kekeringan. Penghindar kekeringan dia hanya akan hidup singkat, dalam beberapa minggu saja. Siklus hidupnya terjadi hanya dalam beberapa minggu. Setelah itu dia akan bereproduksi menghasilkan benih yang tahan pada kondisi ekstrim. Selanjutnya, pada saat lingkungan mendukung, benih akan cepat tumbuh. Sementara yang tahan kekeringan, siklus hidup panjang, namun sebagian akan mati saat kondisi ekstrim. Dan sebagian bertahan
untuk menghasilkan generasi berikutnya. Sedangkan yang resisten, nah ini adalah xerophyta sejati. Ya. Fitur adaptasi. Nah, ini adalah klasifikasi dari xerophyta. Ada yang penghindar, ada yang tahan, maupun ada yang resisten. Yang sejati ini memiliki fitur-fitur adaptasi seperti kutikula yang tebal, kemudian modifikasi, dan yang lainnya yang kita bahas sebelumnya. Nah, ini yang kita bahas pada pertemuan kita hari ini.